Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang ruang dekontaminasi di dalam standar akreditasi rumah sakit. Di dalam kita memahami standar akreditasi rumah sakit tentang ruangan dekontaminasi, kita tidak bisa dilepaskan dari standar teknis bangunan dan sarana prasarana di rumah sakit. Yang pertama, kalau kita melihat dalam elemen penilaian, dekontaminasi itu kita temukan di dalam elemen penilaian MFK ke-9 pada huruf F dinyatakan rumah sakit telah menyiapkan area dekontaminasi sesuai dengan ketentuan pada instalasi gawat darurat rumah sakit. Di dalam elemen ini, surveyor akan mencari bukti adanya ruangan dekontaminasi atau area dekontaminasi sesuai dengan ketentuan pada instalasi gawat darurat. Kalau kita melihat elemen penilaiannya pada MFK 9, maka ruang dekontaminasi itu tidak bisa dilepaskan dari komponen elemen penilaian yang lainnya. Misalkan, dalam elemen penilaian A, rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana. Pada elemen penilaian B, rumah sakit telah mengidentifikasi resiko bencana eksternal dan internal menggunakan sistem HVA atau Hazard Vulnerability Analysis setiap tahun. Dan itu kemudian diintegrasikan di dalam daftar risiko. Jadi ada daftar risiko berkaitan dengan temuan dari HVA yang dibuat oleh rumah sakit. Kemudian dibuatkan profil risiko. Kemudian poin yang C di dalam elemen penilaian MFK 9, program pengelolaan bencana merupakan analisis dari HVA setiap tahun. Jadi setelah dilakukan HVA, materi HVA kemudian menjadi dasar bagi rumah sakit untuk membuat atau menyusun program penanggulangan bencana rumah sakit. Kemudian poin yang D, rumah sakit melakukan simulasi bencana. Poin yang E, staf dapat menjelaskan peran dan prosedur di dalam penanggulangan bencana rumah sakit. Kemudian poin F, rumah sakit menyiapkan area dekontaminasi. Jadi kalau kita melihat adanya area dekontaminasi di dalam elemen penilaian dalam standar MFK 9 itu tidak lepas dalam koridor penanggulangan bencana rumah sakit. Nah, bagaimana standar akreditasi rumah sakitan dijelaskan di dalam pedoman teknisnya. Jadi kalau kita lihat pedoman teknisnya, ini cukup bervariasi. Jadi kalau ada pedoman teknis tentang pedoman rumah sakit aman dari bencana, itu Kemenkes 2012, tidak disebutkan tentang ruangan dekontaminasi. Ketentuan yang lebih baru yaitu Permenkes nomor 14 tahun 2021 berkaitan dengan standar kegiatan usaha dan produk pada pelayanan berisiko tinggi pada sektor kesehatan tidak menjelaskan ruangan dekontaminasi. Kemudian dalam Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat itu dikatakan rumah sakit membuat alur masuk pasien dengan penyakit infeksi khusus atau terkontaminasi bahan berbahaya. Nah, sebaiknya dibedakan. Jadi ada kalimat khusus kata sebaiknya dibedakan. Jadi dianjurkan untuk dibedakan. Jika rumah sakit tidak memiliki fasilitas ruangan isolasi khusus dan dekontaminasi, maka pasien segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki fasilitas ruangan isolasi khusus. Jadi di dalam ketentuan Permenkes nomor 47 tahun 2018, ruangan dekontaminasi itu adalah pilihan. Dan bila mendapati pasien dengan kondisi yang memenuhi kriteria untuk masuk ruangan dekontaminasi, maka rumah sakit dapat melakukan proses rujukan kepada rumah sakit lain yang memiliki ruang dekontaminasi. Nah, ketentuan yang paling dekat tentang ruang dekontaminasi kita temukan di Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Namun, Permenkes ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang
standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berusaha resiko sektor kesehatan. Nah, dikatakan di dalam Permenkes 24 tahun 2018 itu adalah ruangan dekontaminasi adalah ruangan yang ditempatkan di sisi depan atau sisi luar bangunan gawat darurat. Sisi depan atau sisi luar. Atau terpisah dengan ruang gawat darurat. Jadi ruang dekontaminasi itu bisa menyatu dengan ruangan IGD, bisa juga terpisah dengan ruangan IGD. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sink dan pancuran air atau shower. Jadi ruang dekontaminasi itu tidak harus menyatu dengan ruangan gawat darurat. Dimungkinkan untuk kemudian dipisah menggunakan area-area dekontaminasi di luar bangunan rumah sakit. Kemudian dalam pedoman teknisnya, Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan tahun 2012 disebutkan untuk kelas B, ruangan dekontaminasi adalah ruangan untuk membersihkan atau mendekontaminasi pasien setelah drop off dari ambulan sebelum memasuki area triase, luasan minimal 6 meter persegi dan dilengkapi dengan shower, sink, dan seterusnya. Jadi pedoman teknis bangunan rumah sakit kelas B Kemenkes 2012 menjadi masukan ketika atau menjadi standar ketika rumah sakit menetapkan Permenkes 24 tahun 2016. Nah, ada regulasi lain yang kemudian memberikan opsional atau pilihan berkaitan dengan ruangan dekontaminasi. Di dalam standar instalasi gawat darurat, Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2009 nomor 86 dikatakan bahwasanya instalasi gawat darurat terbagi dalam leveling. Jadi kalau level 4 itu ada rumah sakit kelas A, level 3 ada rumah sakit kelas B, level 2 ada rumah sakit kelas C, level 1 adalah rumah sakit kelas D. Kewajiban ruangan dekontaminasi diletakkan sebagai kewajiban di rumah sakit kelas A. Sedangkan untuk rumah sakit kelas B, C, dan D menjadi pilihan. Pilihan apa? Pilihan tergantung lokasi rumah sakit letaknya di mana. Bagi instalasi gawat darurat yang berada di dekat industri, harus memiliki ruangan dekontaminasi. Nah, pedoman teknis bangunan IGD tahun 2012, ruangan dekontaminasi itu sama. Jadi tidak terpisahkan begitu dengan standar instalasi gawat darurat tahun 2009. Jadi sama modelnya. Jadi ruang dekontaminasi itu wajib untuk rumah sakit di daerah industri. Itu nomor satu. Kemudian kaidah yang kedua, wajib untuk rumah sakit kelas A. Kemudian untuk rumah sakit kelas B, kelas C, dan kelas D itu sifatnya adalah pilihan. Nah, rumah sakit juga memiliki namanya pedoman teknis untuk rumah sakit kelas C. Itu ketentuan Kementerian Kesehatan. Di dalam alurnya, kalau di dalam kaidah standar ruangannya, di pedoman teknis fasilitas rumah sakit kelas C tidak kita temukan ruang dekontaminasi. Tetapi di dalam alurnya ditemukan ruangan dekontaminasi. Bahwasanya ruangan dekontaminasi dipersiapkan untuk area persiapan bencana massal yang pertama. Yang kedua, untuk pasien infeksius. Itu dilakukan proses dekontaminasi sebelum kemudian dilakukan triase oleh dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat. Nah, sebagai kesimpulan, jadi kalau kita melihat elemen penilaian ruangan dekontaminasi, itu tidak terlepas dari kesiapan rumah sakit di dalam penanggulangan bencana rumah sakit. Nah, di dalam standar akreditasi rumah sakit, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 diminta untuk dipersiapkan. Jelas bahwasanya dikatakan rumah sakit memiliki area dekontaminasi. Terminologi area dekontaminasi dapat menyatu dengan bangunan rumah sakit ataupun terpisah dari bangunan rumah sakit. Nah, kalau kita lihat pada pedoman teknisnya, jenis rumah sakit di Indonesia terbagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Nah, dikatakan melalui keputusan Menteri Kesehatan, kemudian melalui pedoman teknisnya, dikatakan rumah sakit umum
itu wajib pada rumah sakit kelas A, karena pedoman teknisnya mengatakan demikian. Rumah sakit kelas B itu wajib, rumah sakit kelas C di dalam alurnya itu wajib. Namun di dalam kaidah standar ruangannya itu tidak kita temukan ruangan dekontaminasi. Kalau rumah sakit khusus, ini sifatnya adalah tidak wajib, karena ketentuan rumah sakit khusus tidak diatur sebagaimana ketentuan rumah sakit umum. Jadi kita memandang rumah sakit umum tidak bisa kita samakan dan kita memandang rumah sakit khusus. Oleh karena itu saran dari kami, area dekontaminasi itu ditanyakan kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi atau LIPA. Karena area ini bisa juga kita masukkan di dalam TDD. Pada apa? Pada rumah sakit khusus begitu. Itu nomor satu. Nomor dua, bisa jadi juga TDD pada rumah sakit kelas D. Karena pada kaidah teknis di rumah sakit kelas D memang kita tidak temukan area atau ruangan yang diwajibkan kita sebut dengan ruangan dekontaminasi begitu. Jadi itu adalah sekilas kajian singkat tentang ruangan dekontaminasi di rumah sakit dalam hubungannya dengan standar akreditasi rumah sakit. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.